Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Saya doakan semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat belajar dan beribadah. Hari ini kita akan lanjutkan belajar. Kita mulai dulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah, kali ini kita masih belajar matematika ya. Insya Allah belajar matematika itu asyik. Kita cermati lagi ya materi tentang pecahan. Setelah kita selesaikan 5 materi, yaitu pengertian pecahan, pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Maka hari ini kita telah sampai pada materi yang ke-6, yaitu mengubah bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu apa saja? Ada yang sudah tahu? Ya, bentuk pecahan ini setidaknya ada 4 ya. Yang pertama kita sebut dengan pecahan biasa. Contohnya seperti ini, 1/2, 5/3, 7/9. Nah, kalian bisa lihat catatan di buku kalian. Untuk pecahan biasa itu dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu pecahan yang dikatakan murni. Pecahan murni itu yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya setengah. 7/9 ini pecahan murni. Sedangkan untuk yang 5/3 ini kita anggap diberi nama pecahan tidak murni. Pecahan biasa yang tidak murni karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini 5, sedangkan penyebutnya 3. Tetapi secara umum ini masih dikatakan pecahan biasa. Berikutnya adalah pecahan campuran. Dikatakan pecahan campuran karena terdiri dari bilangan utuh dan bilangan pecahan. Nah, yang Ustadz beri tanda kuning ini adalah bilangan utuhnya. Ya, ini bilangan utuh 2, 1, 4 itu bilangan utuh. Sedangkan bilangan pecahannya adalah yang di belakangnya ini. Ini bilangan pecahan. Sehingga dikatakan pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal. 0, seperti ini. 0,75, 1,89, 10,3 dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah persen. Persen itu per 100. 25%, 70%, 150%. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana mengubah suatu bentuk pecahan ke bentuk yang lain. Ya, ini Ustadz mulai dari yang paling mudah, yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Bentuk pecahan biasa di sini adalah pecahan biasa yang tidak murni, yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Bagaimana caranya? Ini Ustadz punya bilangan pecahan 13/4. Ini pecahan biasa. Ini bisa diubah ke pecahan campuran karena bilangan pembilangnya lebih besar dari penyebut. Yang atas lebih besar dari yang bawah. Caranya adalah yang pertama, 13 kita bagi menjadi 4. Itu dapat berapa? Ini mencari bilangan utuhnya. 13 dibagi 4, utuhnya dapat berapa? Dapat 3 ya. 13 dibagi 4 itu dapatnya 3. Apakah sisa? Ya, sisa. Sisanya berapa? Sisanya adalah, kita hitung ya,
Kalau tadi 13 dibagi 4 itu dapat 3. 3 kita kalikan 4 itu 12. Nah, 3 kali 4 itu 12. Berarti sisanya bisa kita hitung 13 dikurangi 12. Ini kan pembilangnya kan 13 dikurangi 12 sama dengan 1. Sehingga kita tuliskan 1/4. Nah, ini bilangan utuh yang kita peroleh. Kemudian 1 ini adalah sisanya. Jadi 13/4 itu sama dengan 31/4. Perhatikan contoh yang kedua. Ustadz punya campur bilangan pecahan 35/8. Ini pecahan biasa. Akan kita ubah ke pecahan campuran. Caranya seperti tadi, 35/8. Kita cari 35 dibagi 8 itu dapat berapa? Bilangan utuhnya berapa? Bilangan utuhnya adalah 4 ya. Kemudian berikutnya cari sisanya. Sisanya berapa? 35 dibagi 8 dapat 4. Sisanya adalah ya, 8 kali 4 itu 32 ya. Kalau 35 sudah diambil 32, maka sisanya bisa kita cari 35 dikurangi 32 adalah 3. Sehingga sisanya 3/8. Ya, gampang sekali ya untuk mengubah pecahan biasa ke campuran. Berikutnya kita akan coba mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ustadz punya bilangan pecahan 23/5. Ini adalah pecahan campuran. Kita akan ubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. 23/5. Kita cari pembilangnya. Kalau penyebutnya sudah pasti 5 ya. Penyebutnya sudah pasti 5. Yang kita cari adalah pembilangnya. Caranya adalah bilangan utuh. Bilangan utuh ini kita kalikan dengan penyebutnya. 2 kali 5 yaitu 10. Nah, kemudian ditambah dengan pembilangnya. Jadi 10 ditambah 3 13. Berarti kita temukan 13 dibagi 5 atau 13/5. Seperti ini. Jadi bilangan utuh dikalikan dengan penyebut ditambah pembilang. 2 kali 5 tambah 3 yaitu 13/5 mengikuti bilangan pecahan campurannya. Penyebutnya per5 berarti pecahan biasanya juga per5. Contoh kedua. Bilangannya adalah 6/2/3. Kita jadikan pecahan biasa. Caranya seperti tadi, kita kalikan bilangan utuh dengan penyebut. Depan kali bawah ditambah atas. Berarti 6 kali 3 itu 18 ditambah 2 sama dengan 20, sehingga bisa dituliskan 20/3. 6/2/3 sama dengan 20/3. Ya, gampang sekali ya untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya telah kita selesaikan. Berikutnya bagaimana untuk mengubah pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya. Ya, mengubah pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya. Nah, yang perlu diperhatikan anak-anak dalam pecahan desimal, ya, dalam pecahan desimal menggunakan koma itu yang harus diingat. Kalau satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Kalau 2 angka di belakang koma itu artinya bilangan tersebut adalah per 100. Jika 3 angka maka per 1000.
Jika 4 angka berarti per 10.000 ya, dan seterusnya. Ini yang harus kita ingat. Nah, bagaimana mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa? Ini Ustadz punya contoh, bilangannya adalah ada 3 bilangan ini. Bagaimana membacanya? Bilangan yang pertama dibaca 0,5. Bilangan yang kedua kita baca 0,25. Bilangan yang ketiga kita baca 0,375. Jadi kalau ada bilangan desimal itu setelah tanda koma dibaca angkanya sendiri-sendiri, tidak dirangkai, tidak digandeng. Jadi kalau ini 0,5, 0,25, 0,375 seperti ini. Kemudian bagaimana mengubah ke pecahan biasa? Ingat, ini satu angka di belakang koma, ya, ada satu angka di belakang koma yaitu 5. Maka pernya adalah per 10. Pembilangnya tinggal ditulis saja. Kalau 0,5 berarti 5 per 10. Ini sudah selesai pecahan biasa. Namun masih bisa kita sederhanakan, ya, masing-masing dibagi 5. 5 dibagi 5 dapat 1, 10 dibagi 5 dapat 2. Sehingga 0,5 itu sama dengan 5 per 10, sama dengan 1 per 2. Kemudian yang 0,25 ada 2 angka di belakang koma, ya, berarti pernya adalah per 100. Pembilangnya berapa? Ya ditulis aja di sini. Kalau di sini 0,25 berarti pembilangnya adalah 25. 25 per 100. Ini sudah pecahan biasa. Namun masih bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 25. 25 dibagi 25 dapat 1. 100 dibagi 25 dapat 4. Sehingga 0,25 sama dengan 25 per 100 sama dengan 1 per 2. Yang ketiga 0,375. Ada 3 angka di belakang koma, berarti pernya adalah per 1000, ya, per 1000. Bilangan pembilangnya tinggal ditulis 375. 375 per 1000 masih bisa disederhanakan, ya, dibagi 125. 375 dibagi 125 dapatnya 3, dan 1000 dibagi 125 dapatnya 8. Sehingga 0,375 sama dengan 375 per 1000 sama dengan 3 per 8. Ya, ini mengubah pecahan desimal ke biasa. Sebenarnya kalau tidak disederhanakan, ini sudah cukup sampai di sini, ya. Ini sudah sama nilainya. Tetapi bisa jadi dalam soal itu dinyatakan jawabannya itu yang paling sederhana, sehingga perlu kita sederhanakan begitu. Nah, yang berikutnya adalah kita mengubah pecahan biasa diubah menjadi desimal. Ya, pecahan biasa itu A per B begitu ya. Nah, tentu pecahan biasa itu memiliki penyebut. Nah, untuk bisa menjadi pecahan desimal, maka langkah yang pertama, cara yang paling mudah adalah mengubah penyebutnya menjadi penyebut yang istimewa. Penyebut istimewa itu adalah 10, 100, 1000. Per 10 berarti nanti bisa dijadikan satu angka di belakang koma. Per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Per 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Nah, di sini Ustadz sertakan juga kotak ajaib, ya, ini yang perlu diingat. 2 kali 5 itu 10. Ini kotak-kotak ini nanti akan membantu kita untuk mengubah bilangan penyebutnya menjadi penyebut istimewa. Nanti bagaimana penggunaannya akan Ustadz contohkan di contoh soal berikut. Ya, seperti ini, mengubah pecahan biasa ke desimal. 2 per 5, ini penyebutnya adalah 5. Kita lihat dalam tabel,
Kalau 5 itu paling dekat diubah menjadi per 10. Ya, kalau 5 per 10 berarti dikalikan 2. Seperti ini. 5 menjadi 10 berarti dikalikan 2. Sehingga pembilangnya juga kita kalikan 2. 2 kali 2 adalah 4. 4 per 10 ini bisa kita tuliskan menjadi 0,4. Ya, 0,4. Berikutnya 3 per 4. Kita lihat 3 per 4. 4 ada di sini. Paling dekat adalah dijadikan per 100 dikali 25 tentunya. Nah, ini kita kalikan 25. 25 kali 25, 4 kali 25 100, berarti pembilangnya adalah 3 kali 25 sama dengan 75. Ingat per 100 berarti menuliskannya 0,75. Karena per 100 itu 2 angka di belakang koma. Kalau per 10 tadi itu 1 angka di belakang koma. Jadi 4 per 10 itu 0,4. 75 per 100 itu 0,75. Yang ketiga adalah 2 per 25. Kita lihat ya, per 25. Nah, ternyata di sini juga ya. 25-nya ada di situ, sehingga paling dekat adalah dijadikan pernya per 100 dikali 4 tentunya. Ya, pasangannya 4 itu dengan 25 kali 4, maka bilangan atas juga dikalikan. Nah, berikutnya Nana, ini per 100 itu butuh 2 angka di belakang koma, tapi di pembilangnya baru ada 1 angka. Biar menjadi 2 angka bisa kita tambahkan 0 di depan, sehingga untuk menjadikan 2 angka di belakang koma sudah ada 2 angka di pembilang 8 gitu ya. Di sini 0 di depannya, nambahkan 0 di depan, sehingga bisa dituliskan 2 per 25 itu sama dengan 0,8 per 100 sama juga dengan 8 per 0,08. Ya, ini ya untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal sudah selesai. Anak-anak bisa melanjutkan di buku ESPS ya, ada banyak latihan di sana. Kita masih satu lagi, bagaimana mengubah pecahan biasa ke persen atau sebaliknya. Seperti ini, Ustadz punya bilangan 9 per 10. Ini pecahan biasa. Kita jadikan ke persen. Ada 2 cara ya, ada 2 cara. Cara yang pertama, 9 per 10 persen itu ya, persen itu kan per 100. Persen itu artinya sama dengan per 100. Sehingga kalau di sini pembilangnya adalah per 10, bisa kita ubah menjadi per 100. Nah, 10 menjadi 100 itu kali 10, sehingga pembilangnya juga kita kalikan 10. 9 kali 10 adalah 90. Tinggal kita tuliskan kalau 90 per 100 berarti 90 persen. Ya, persen itu artinya per 100. Per 100 itu sama dengan persen. Jadi tinggal dituliskan pembilangnya. Seperti ini. Kalau pembilangnya itu angkanya 90 per 100 berarti ya 90%. Kemudian bilangan yang bawah adalah 23 per 20 persen. Kita jadikan ya, ini bilangan penyebutnya adalah 20, bisa kita jadikan ke persen. Persen per 100 tentunya. Kali berapa? Nah, kali 5. 20 kali 5 100, sehingga 23 juga kita kalikan 5 sama dengan 115. Nah, berapa persen? 115 per 100 berarti 115 persen. Tinggal kita tuliskan bilangan pembilangnya. Kalau penyebutnya sudah per 100.
Itu cara satu. Cara dua, 9/10 ini langsung kita kalikan dengan 100%. Karena 100% itu 100/100. 100/100 itu 1, gitu ya. Nah, kemudian ada yang bisa kita sederhanakan. Yang bisa disederhanakan adalah bawah di sini dengan angka di sini, angka di atas. Nah, kita bisa sederhanakan masing-masing dibagi 10. 10 dibagi 10 dapat 1, 100 dibagi 10 dapat 10. Sehingga tinggal 9 kali 10 dibagi 1 per itu 1. Sehingga sini adalah 90%. Demikian juga untuk nomor 2 yang di bawah. 23/20. Kita langsung kalikan 100%. Sama seperti tadi, di bawah dengan di atas ini bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 20. 20 dibagi 20 itu dapat 1, sedangkan 100 dibagi 20 dapat 5. Berapa hasilnya? 23 kali 5 dibagi 1. 23 kali 5 itu 115 dibagi 1. Jadi 115%. Nah, ini ya, mengubah pecahan biasa ke persen. Bagaimana jika sebaliknya? Mengubah persen ke pecahan biasa. Contohnya 40%, 56%, 8%. Ini gampang sekali. Karena persen itu sama dengan per 100. Berarti 40% bisa kita tuliskan 40/100. Persen itu per 100. Sehingga tinggal disederhanakan ya, dibagi 20. Masing-masing dibagi 20. 40 dibagi 20 itu dapat 2, dan 100 dibagi 20 itu dapat 5. Sehingga 40% sama dengan 40/100 sama dengan 2/5. 56% ini sama artinya dengan persen itu per 100 ya, berarti tinggal kita tuliskan 56/100. Bisa dibagi berapa kira-kira? 2 bisa? Bisa selain 2 ya dibagi 4 ya. 56 bisa dibagi 4, hasilnya adalah 14. 100 dibagi 4 itu 25. Sehingga 56% itu sama dengan 56/100 sama dengan 14/15. Yang terakhir 8%. Tentu kalian sudah bisa ya. 8% itu pasti ya, persen itu per 100, pembilangnya 8. 8% ya sama dengan 8/100. Bisakah disederhanakan? Bisa ya, dibagi 20, dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 itu dapat 2, 100 dibagi 4 itu dapat 25. Sehingga 8% sama dengan 8/100 sama dengan 2/25. Ya, demikian ya anak-anak, kita telah selesaikan mengubah pecahan dari pecahan biasa ke campuran atau sebaliknya, pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya, dan pecahan biasa ke persen atau sebaliknya. Kita telah selesaikan bagaimana mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan yang lain. Berarti untuk materi ke-6 telah kita selesaikan. Nah, anak-anak bisa untuk menguatkan pemahaman tentang mengubah bentuk pecahan, silahkan bisa dikerjakan, bisa dibuka buku ESPS kalian, mengerjakan latihan 4 dan latihan 5. Latihan 4 dan latihan 5. Untuk latihan ya, untuk belajar saja, tidak dikumpulkan, tapi untuk latihan di rumah. Bagaimana
cara mengubah pecahan telah kita selesaikan. Nah, anak-anak banyak latihan di buku SPS. Ya, demikian ya anak-anak penjelasan dari Ustadz. Anak-anak bisa play kembali kalau masih kurang paham, diulang videonya, atau bisa memberikan pertanyaan, menuliskan pertanyaan di kolom forum tanya jawab. Ya, demikian penjelasan dari Ustadz Sum. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.